Halo teman-teman, perkenalkan saya Adinda Rizka Putri Riani dengan NIM P27913124001. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikosis sistemik tinea capitis. Selanjutnya ada pengertian tinea capitis. Tinea capitis adalah infeksi jamur pada kulit kepala dan batang rambut. Infeksi jamur ini dapat menyebabkan gejala berupa kulit kepala gatal, bersisik, pitak, hingga peradangan dan kebotakan yang lebih luas. Tinea capitis atau kurap kulit kepala bisa dialami oleh semua orang. Namun, kondisi ini lebih banyak terjadi pada anak laki-laki usia 3-7 tahun. Infeksi jamur kulit ini sangat menular dan mudah menyebar. Nah, selanjutnya ada penyebab tinea capitis. Tinea capitis adalah penyakit kulit kepala yang disebabkan oleh jamur dermatofit. Jenis jamur dermatofit yang bisa menyebabkan tinea capitis adalah Trichophyton dan Microsporum. Tinea capitis lebih sering terjadi di kulit yang berkeringat dan lembab. Jamur penyebab infeksi ini umumnya menyerang lapisan luar kulit, kepala, dan batang rambut. Tinea capitis sangat menular dan mudah menyebar. Penyebarannya bisa melalui beberapa cara, yaitu yang pertama penyebaran antar manusia, yaitu dari kontak kulit langsung dengan orang yang terinfeksi, dan yang kedua penyebaran dari benda ke manusia, misalnya dengan memakai handuk, topi, sisir, atau bantal yang juga dipakai penderita tinea capitis. Dan yang terakhir ada penyebaran dari hewan ke manusia, yaitu dengan menyentuh binatang yang terinfeksi, misalnya anjing, kucing, sapi, kambing, kuda, atau babi. Selanjutnya, patogenesis dari penyakit tinea capitis. Tinea capitis atau yang lebih dikenal dengan kurap kepala adalah infeksi jamur pada kulit kepala dan rambut yang disebabkan oleh dermatofita. Patogenesisnya melibatkan infeksi folikel rambut oleh jamur, yang kemudian dapat menyebabkan kerusakan pada batang rambut dan kulit kepala. Nah, berikutnya adalah penjelasan lebih rinci mengenai patogenesis tinea capitis. Yang pertama ada inokulasi dan kolonisasi. Infeksi dimulai ketika jamur dermatofita, umumnya Trichophyton dan Microsporum spesies, berhasil menempel pada kulit kepala dan masuk ke dalam folikel rambut. Dan yang kedua ada pertumbuhan hifa. Setelah masuk, jamur mulai tumbuh dan membentuk hifa struktur menyerupai benang di dalam folikel rambut dan di permukaan kulit. Dan yang ketiga ada invasi rambut. Hifa jamur kemudian dapat menginvasi batang rambut baik dari dalam endotrix maupun dari luar ectotrix. Dan yang keempat ada kerusakan rambut dan kulit kepala. Tipe endotrix, jamur tumbuh di dalam batang rambut, merusak struktur rambut tetapi tidak merusak kutikula, lapisan luar rambut. Nah, yang kelima ada peradangan. Infeksi jamur dapat memicu reaksi inflamasi pada kulit kepala yang ditandai dengan kemerahan, pembengkakan, dan rasa gatal. Dan yang keenam ada kerion dan bekas luka. Pada kasus yang lebih parah, infeksi dapat menyebabkan kerion, yaitu benjolan besar yang meradang dan berisi nanah, dan dapat menyebabkan jaringan parut dan kebotakan permanen. Nah, yang terakhir ada penyebaran. Tinea capitis dapat menyebar melalui kontak langsung dengan penderita atau melalui benda yang terkontaminasi, seperti sisir, topi, atau handuk. Selanjutnya ada gejala tinea capitis. Gejala tinea capitis yang paling khas adalah pitak pada kepala. Ciri-ciri pitak akibat tinea capitis bermacam-macam dan bisa berbeda pada tiap orang. Di antaranya yang pertama yaitu pitak berwarna keabuan dengan sisik halus. Dan yang kedua ada pitak dengan bintik-bintik hitam kecil. Dan yang ketiga ada pitak dengan kulit kepala yang kemerahan bersisik dan nyeri ketika disentuh. Gejala lain yang umum terjadi pada tinea capitis adalah yang pertama kulit kepala terasa sangat gatal seperti gambar yang ada di bawah ini, dan yang kedua rambut rapuh dan mudah dicabut seperti gambar yang ada di bawah, dan yang terakhir ketombe seperti yang dijelaskan di dalam gambar. Sedangkan pada tinea capitis yang parah, gejalanya meliputi benjolan di kulit kepala yang berkarak dan beradang merah. Kulit kepala mengeluarkan nanah dan basah jika disentuh, rambut rontok dan mudah dicabut, pembengkakan kelenjar getah bening di leher, demam ringan, dan rasa tidak enak badan.
Dan yang terakhir ada epidemiologi tinea capitis. Tinea capitis atau infeksi jamur kulit kepala paling sering terjadi pada anak-anak usia 3-7 tahun, dengan sedikit lebih banyak kasus pada anak laki-laki. Di Amerika Serikat, prevalensi tinea capitis pada anak-anak Afrika sampai Amerika di daerah perkotaan bisa sangat tinggi, mencapai 12% hingga 30% pada anak sekolah dasar. Namun, prevalensi pada anak-anak Hispanik dan kulit putih cenderung jauh lebih rendah, sekitar 1% hingga 2%. Tinea capitis juga umum terjadi di daerah beriklim panas dan lembab seperti Afrika dan Asia Tenggara. Nah, sebelum saya tutup presentasi kali ini, saya akan memberikan pencegahan tinea capitis. Gimana sih cara mencegah tinea capitis ini? Pencegahan tinea capitis dapat dilakukan untuk mencegah risiko penularan dengan cara menerapkan budaya hand hygiene, mencuci rambut secara teratur dan berkala 2 hari sekali dengan menggunakan sampo yang mengandung antiseptik atau anti jamur, tidak menggunakan barang-barang orang lain seperti sisir, topi, kerudung, handuk, baju, dan menghindari hewan yang terinfeksi jamur. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.